Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bunda. Hari ini mau ngingetin lagi bahwa hari ini kita akan bahas tentang speech delay pada anak. Definisi speech delay itu seperti apa, gejalanya seperti apa, dan cara penanganannya seperti apa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Dokter Yuda ya. Halo dokter. Halo, Mohon maaf Mbak. dokter, dari tadi on off banget soalnya sinyalnya lagi nggak Masalah. apa. Boleh dijelasin kan dok, sebenarnya speech delay itu seperti apa sih dok? Oke, jadi speech delay ya. Speech delay ini seorang anak ya dianggap mengalami keterlambatan bicara. Jadi kalau anaknya sudah usia tertentu belum bisa melakukan hal ini, dia dikatakan speech delay. Atau kalau dia itu ngomongnya normal, tapi dia nggak bisa secepat anak-anak lainnya. Itu definisi speech delay ya. Paling gampang adalah ya terlambat bicara. Oke. Nah, kalau bagaimana kita tahu bahwa si anak ini mengalami speech delay? Kan mungkin setiap anak kan pasti beda-beda ya dok ya. Misalnya ternyata umur 8 bulan udah mulai bisa mama gitu kan, sementara yang lain belum. Apakah itu masih bisa dikatakan si anak itu mengalami speech delay? Ya, jadi cara gampangnya itu supaya tahu terlambat atau enggak, tentu kita harus tahu anaknya itu perkembangan normalnya bagaimana, ya. Jadi ada beberapa patokan cara untuk tahu anak itu terlambat atau tidak. Nah, yang penting tahu yang normal. Caranya adalah kalau usia 0 sampai 6 bulan. Jadi saat lahir dia cuma bisa nangis aja. Ya. Kedua, usia 2-3 bulan dia mulai bikin suara-suara Betul. gitu ya. Itu namanya cooing. Dan dia mulai seneng lihat ada suara-suara, tapi belum dengar secara pasti ya. Kemudian kadang dia ada masuk ada suara, nah gitu. Jadi kayak berkumur ya. Nah dan dia mulai kalau ketemu orang, tapi belum yang respon berlebihan banget. Jadi belum ada artinya, tapi sudah mulai keluar suara. Nah usia 3 bulan, nah dia mulai kalau ada suara di sekitarnya, itu dia mulai mencari suaranya mana, dan dia mulai tertarik dengan mainan-mainan yang ada bunyinya, kincing-kincing gitu ya, kincing-kincing gitu. Sampai nanti umur 6 bulan dia mulai merespon kalau kita biasa panggil nama anaknya ya, misalnya Una atau siapa gitu ya, dia mulai ada responnya, mulai ada ekspresinya, tapi suaranya masih belum bermakna ya. Nah nanti pelan-pelan ketika 6 bulan cooing tadi itu akan berubah jadi babbling. Babbling itu mengoceh atau satu kata papa, dada, nana, gitu-gitu ya. Ini dokternya bukan kelainan ya ibu-ibu ya, mohon maaf. Hanya praktek ya dok ya. Iya, lebih gampang dengernya gitu. Nah, terus dia mulai ekspresi mukanya tuh mulai lebih kelihatan. Itu 0 sampai 6 bulan. Jadi kalau di usia ini waspada kalau dia umur 6 bulan tidak menoleh ketika dipanggil, atau tidak mencari suara, atau tidak ada babbling, tidak ada pokoknya suara-suara yang simple berulang ya. Nah itu kalau nggak ada waspada ya, periksain ke dokter, nanti dokternya akan banyak pemeriksaannya ya. Kemudian untuk umur 6-9 bulan, dia itu sudah mulai mengerti nama-nama orang, misalnya papanya, mamanya, terus mulai dia ngerti iya, ngerti enggak, ngerti habis, dia sudah mulai ngerti itu respon-respon gitu ya. Jadi dia kalau babbling tadi yang nggak ada nadanya apa-apa, sekarang mulai sesuai nada bicara ibunya. Ibunya sering nyolot ya, nanti suara anaknya apa. Jadi biasakan berbicara yang baik lah sama anaknya. Ya. Oke. Mulai ikut intonasi ibunya, ya. Dan dia mulai paham kata mama, papa, mulai ngerti ya. Belum bisa ngomongnya, belum ada ini, tapi dia mulai
mengerti bahwa ada kata-kata itu. Oke. Nah, kemudian umur 6 sampai 12 bulan dia sudah bisa ngomong mama papa. Mama papa oke. atau kata-kata lain kakak, gi gitu-gitu ya. Atau pengasuhnya gimana ngomongnya, tapi belum sesuatu penekanan yang lain, tapi sudah punya arti. Jadi dia tahu mama, papa, dia tahu. Ya. Oke. Kemudian kalau dipanggil dia langsung noleh. Dia langsung ngeliat. Terus kalau kita suruh sini atau itu apa ya, dia sudah mulai ngerti. Itu 9-12 bulan. Dia mulai bisa pakai bahasa isyarat, misalnya pengen minum, nunjuk sana atau minum. Nah, jadi kata-kata itu mulai ada. Atau kalau minta gendong dia bisa gini-gini tangannya naik-naik gitu ya, bisa juga. Atau dada, nah itu 9-12 bulan harus sudah bisa. Dan dia mulai sering niru omongan orang, karena bicara itu kan dari mendengar ya. Ketika kita bisa mendengar, sering mendengar, kita bisa mengucapkannya. Nah, dia mulai ngikutin kadang-kadang, ayo, ayo, ayo. Nah, nanti kalau kita sering ngomong itu, anaknya bisa ikut ngomong, ayo, ini, di sini, sini, bisa. Jadi usahakan bicara nanti. Dan ingat kalau ngajak bicara anaknya bahasa Indonesia kebanyakan. Jangan bahasa daerahnya. Nanti kita nggak bisa, karena anaknya tidak paham gitu ya. Iya, betul. Jadi usia 6 sampai 12 bulan itu waspada kalau bayinya nggak bisa nunjuk pada usia 12 bulan. Okay. Dia nggak ada ekspresi muka 12 bulan, dia ngomong aja. Dia lempeng aja mukanya, nggak bisa ekspresi bahagia atau apa gitu ya. Nah itu waspada, bawa ke dokter, nanti kita periksa ini lagi ya. Terus usia 12 sampai 18 bulan sudah bisa ngomong 3 sampai 6 kata dan sudah ada artinya. 3. Ayo ke sana, gendong ma, nah, bisa gitu. Itu sudah mulai, walaupun kata-katanya masih belum terlalu jelas, tapi dia harus bisa mengucapkan kata itu dengan arti maunya apa. Terus dia bisa, kalau iya, kalau enggak dia bisa geleng-geleng. Itu 12 sampai 18 bulan. Kemudian dia bisa ngomong hidung, mata, mulut, perut. Kayak perut itu dia bisa harus. Dan dia bisa, mana mainannya, ambil. Dan dia bisa jalan ngambil mainannya. Atau mana papanya, dia bisa nunjuk itu papanya. Nah gitu tuh. Perintah itu satu perintah bisa diikutin sama dia. Nah kemudian di saat ini kata-katanya mulai banyak banget, karena kan dia sudah mulai bisa ngomong, orang-orang lebih senang ini, tertarik dengan segala-segalanya. Jadi kata-katanya akan banyak banget di sini. Nah kalau 16 bulan nanti dia tidak ada bisa ngomong mau makan atau ke sana atau apa, jadi ngomongnya nggak ada artinya, masih bahasa planet, umur 16 bulan, berarti ada sesuatu. Waspada, cari kenapa ya. Kemudian 18 sampai 24 bulan itu ini anaknya akan banyak sekali ya, aktif sekali ngomong, dan bahasa-bahasa baru akan banyak sekali karena lihat segala macam ya, orang ngobrol apa nanti diikutin sama dia. Nah, dan dia bisa bikin 2 kalimat dengan jelas, dengan arti yang benar. Mama mandi, mama mau makan, naik sepeda. Nah dia mulai bisa ngomong kayak begitu. Jadi bahasanya sudah ada artiannya. Ya, dan saat ini anak-anak itu lagi seneng dengar cerita, makanya stimulasinya nanti harus pakai ada bercerita, diajak ngomong, ya. Kemudian saat umur 2 tahun 50% perkataannya itu bisa dimengerti sama orang lain. Nah, jadi kalau 18 sampai 20 bulan waspadanya kalau tidak ada kalimat 2 kata yang bisa dimengerti sama orang lain. Jadi umur 2 tahun tuh harus bisa ngomong yang dimengerti orang lain, walaupun cuma pakai 2 kalimat. Ayo bobo, nah gitu harus bisa ngerti, ada niatannya. Umur 2-3 tahun sama ya, hampir mirip, bahasanya makin banyak. Kemudian dia mulai bisa nanya, mulai bisa kenal warna, mulai bisa nyanyi yang ringan-ringan ya. Umur 3-5 tahun mulai tertarik dengan cerita yang lebih panjang, mulai tertarik dengan omongannya papa sama mamanya, ngomongnya
pembantunya sama mamanya mungkin, omongannya opa, oma sama orang tuanya. Nah, dia mulai seneng denger dan dia mulai bisa ngomong umurnya 4 tahun, umurnya 5 tahun. Nah, itu tuh umur 3 sampai 5 tahun. Nah, kalau nanti nggak bisa dengar cerita, nggak mau bercakap-cakap, ya, nah itu cari kenapa, waspada, cari ke dokternya. Itu umur 2, 3, 3, 5 gitu. Jadi kesimpulannya tidak bersuara sama sekali usia 6 bulan, waspada, red flag ya. Kemudian tidak mengoceh usia 12 bulan, waspada. Tidak ada satu kata pun atau nggak bisa niru omongan orang lain usia 16 bulan. Kemudian nggak bisa nunjuk atau kepengin atau kelihatan tertarik sama suatu hal gitu ya, itu umur 20 bulan. Kemudian nggak bisa berbagi perhatian, gimana bilangnya ya, atau nggak bisa ngajak orang lain, itu bagus gitu ya, satu frekuensi, tidak bisa berbagi perhatian atau ketertarikan dengan orang lain, itu umur 20 bulan. Terus dia nggak bisa ngomong sesuatu yang bermakna, umur 24 bulan. Terus orang tua atau orang lain atau siapapun pengasuhnya nggak bisa mengerti perkataannya, umur 30 bulan. Terus cuman membeo saja atau mengulang omongan orang lain tanpa bisa ngomong sendiri, umur 30 bulan. Sama tidak ada respon terhadap bunyi dan suara yang benar-benar, kalau bunyi pasti noleh gitu ya. Nah, itu waspada. Jadi kita nggak bisa bilang gejalanya ya, tapi lihat perkembangannya. Nah, di waktu seperti itu tuh harusnya bisa seperti itu. Gitu. Oke. Jadi sih sebenarnya kalau bisa disimpulkan juga bahwa kita sebagai orang tua juga lihat nih responnya si anak ini, apakah ya yang tadi bilang ya, misal pada saat dipanggil, apakah dia mau menoleh gitu ya, apakah dia responsif gitu ya. Sebenarnya intinya gitu. Kalau misalnya dirasa kok anak saya kurang responsif, itu yang harus kita lihat ya dok ya? Iya, nanti biasanya tuh kalau sekarang ya, itu tuh kita tuh kan selalu dikasih buku pink. Oh oke, Pink ya, buku kayu. Nah, pakainya yang 2018. Oh oke, buku pink ya? Sini, saya baru tahu ya dok. Kadang-kadang masih pakai buku yang lama, tahun 2000. Itu tuh ketinggalan banget ya. Di sini sudah ada perkembangan umur 0 sampai 6 bulan harus ngapain. Apa nasinya harus apa. Itu sudah ada semua. Sampai 5 tahun, 6 tahun sudah ada juga. Oh, ada juga ya. Oke, jadi acuannya dari situ aja gitu ya dok ya? Boleh. Terus di situ juga ada KPSP-nya, jadi kuesioner pra-screening perkembangan. Jadi kalau curiga anaknya ada ketinggalan apa enggak, KPSP aja, ada sesuai usianya di sini. Jadi ada pertanyaan-pertanyaannya. Kalau bingung ya ke dokternya, dikerjakan semua. Oke. Itu didapat dari yang buku pink tadi itu bisa didapat di mana dok? Puskesmas. Oh, di puskesmas ya. Oke. Pasti dikasih. Pasti dikasih itu. Oh, oke. I see. Oke. Dok, untuk anak usia 22 bulan baru bisa, dokter maaf saya kurang kebaca dok. Dokter jelas nggak dok ini? Bisa menirukan kata yang diucap orang yang terakhir, apakah masih normal? Iya, betul. Permainan apa saja yang ada pemerangsang speech delay. Nah, tadi itu kita lihat dulu. Kalau membeo itu harusnya umur berapa ya? Membeo itu harusnya umur sampai 12 bulan. Nah, jadi itu meniru kata yang diucap. Nah, berarti anaknya kemungkinan loh ya, saya belum periksa semuanya. Kemungkinan ada perlambatan, tapi nggak boleh secara online kayak begini. Kita banyak yang kita periksa ya, kenapa terlambatnya. Saran saya Bu, stimulasi. Karena usia 22 bulan itu dia sudah bisa ngomong 2 kalimat yang sudah ada artinya. Dia harus sudah seneng dengar cerita. Dia harus sudah bisa ikutin perintah, ayo sini, atau di sana aja ya, makan, ayo makan. Nah, jadi dia sudah harus mengikuti 2 perintah itu. Kalau bingung, saran saya stimulasi. Karena di sini saya nggak bisa periksa pasti anaknya bagaimana, saran saya stimulasi. Stimulasi apa umur 22 bulan? Nah, jadi kan kalau dilihat tadi anaknya masih stuck di 12 bulan. Jadi kita mesti stimulasi mulai 12 bulan sampai ke 24 bulan. Jadi di sini ada nih stimulasi anak 1 sampai 6 tahun. Nah, di sini ada nih buku pink.
Oh, lengkap Sebenarnya banget tuh ya Bunda ya. Boleh Iya. minta langsung ke puskesmas dikasih ya dok ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi stimulasi anak usia 1-2 tahun mesti apa? Ada semua. Oke. Sampai yang 2-3 tahunnya juga ada. Oke. Saran saya ikuti stimulasi Mantap. ini aja, paling gampang. Atau nggak bosan-bosan saya ingetin, download dong aplikasi Primaku. Download ya. Di sana sudah ada KPSP-nya untuk menilai anaknya terlambat atau tidak. Tinggal jawab iya atau tidak. Nggak usah mikir, langsung ada hasilnya. Sesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Lalu kerjakan sarannya apa. Terus untuk lihat stimulasinya apa juga ada di sana. Jadi kita bisa lihat mesti ngapain. Di situ ada semua nanti. Oke, Bunda. Ini sudah dijawab oleh dokter dan mengikuti juga Primaku itu ya selengkap itu ya dok ya. Ternyata sampai Ya. masalah speech delay juga ada ya dok ya. Ada stimulasi anak di sana ada banget. Jadi nggak perlu bingung nanya-nanya Google. Buka aja Primaku. Iya betul. Sudah gratis di dokter anak Indonesia. Nah, Iya. saya Kalau mau di nanya sama Google banyak artikel, banyak yang dibaca, ada yang salah malah ini ya. boleh Oke. yang bagus. Iya betul. Nah ini untuk pertanyaan kedua dok, bagaimana menstimulasi anak usia 2 tahun agar cepat bisa bicara? Apakah dengan menunjukkan gambar atau dengan membiarkan anak bermain dengan anak-anak lainnya? Yang pasti dia harus benar dulu di 18 sampai 24-nya ya. 24. Nah, untuk umur 2 tahun sendiri kita harus, jadi banyak faktor ya. Jadi kalau mau cepat bicara anak umur 2 tahun itu, satu, biarkan dia bermain sama teman-temannya. Kedua, belajar tadi itu nunjuk organ tubuh. Oke. Sama simpel-simpel aja. Copot celananya, diajarin copot celananya. Copot bajunya, diajarin copot bajunya ya. Kemudian ajak dia beres-beres rumah paling gampang. Gitu. Ambil mainannya. Oke. Mainannya diambil, ditaruh kemana untuk diberesin. Dicontohin aja begitu, nggak apa-apa ya. Terus memungut mainannya, bawa piring sendiri. Itu bagian dari bahasa dan bicara. Nah, terus ajak cerita, jangan didiemin. Jadi mulai ajak cerita. Jadi kalau beli buku gambar, kalau menunjukkan gambar saja kurang. Kita kan mau dia ngomong. Kalau kita Iya, cuma betul. nunjukin gambar aja, dia mana tahu. Padahal ngomong itu harus dengar dulu, harus harus tahu dulu. Apel, berulang-ulang.